Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, sehingga dengan kedua daripada nikmat tersebut kita masih bisa datang ke tempat yang insya Allah penuh dengan hidayah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, penuh dengan riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sungguh hadirnya kita di tempat yang ini itu adalah nikmat yang besar yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tentu hidayah ataupun taufik ataupun rasa semangat yang dikatakan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ba'its, itu adalah suatu pemberian yang mana hanya bisa memberikan daripada pemberian tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa semangat di dalam diri kita, taufik ataupun hidayah, itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diberikan oleh siapapun. Mau malaikat, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada keistimewaan untuk memberikan daripada hidayah ataupun taufik bagi orang-orang yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintai. Kalau sekiranya Nabi besar Muhammad diberikan Allah hak untuk memberikan hidayah bagi siapapun, Nabi Muhammad mungkin tidak ada hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad gak mungkin keluar dari kota Mekah. Kota Mekah itu adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad itu pergi dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad menengok lagi ke kota Mekah. Dan Nabi katakan, wahai Mekah, sesungguhnya kau ini adalah tempat yang paling aku sukai, kata Nabi. Tapi dikarenakan aku dikeluarkan oleh kaumku sendiri, maka aku keluar daripada kota Makkah. Jadi hidayah itu sesuatu hal yang mahal. Hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, itu adalah salah satu bentuk daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita duduknya di dalam masjid, tempat yang paling Allah cintai. Ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, tempat apa yang paling Allah cintai dan tempat apa yang paling Allah tidak cintai? Maka kata Nabi, tempat yang paling Allah cintai itu masjid, dan tempat yang tidak Allah cintai itu adalah pasar-pasar yang ada di tempat-tempat kita itu. Jadi harus kita syukuri, harus kita manfaatkan, karena ini adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan duduknya kita di masjid, insya Allah kita termasuk orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi insya Allah memakmurkan masjid itu banyak. Bukan hanya sekedar kita memakmurkan masjid dengan kita bersih-bersih masjid, dengan kita ningkat masjid, atau memperbagus, memperindah kita punya masjid. Tidak, memakmurkan masjid maksudnya kita jadikan ini memang betul-betul tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita etika, kita baca Quran, dan juga kita membuka daripada pengajian-pengajian agama, agar cara sholatnya kita, cara wudhunya kita, cara puasa kita, cara zakat hajinya kita juga benar. Berapa banyak orang sekarang ini
yang mungkin umurnya sudah 60 tahun, umurnya sudah 50 tahun. Dia sudah beribadah, apapun bentuk ibadah sudah dia lakukan. Yang mana dia rasa ibadah dia betul. Tahu-tahunya ketika dia belajar, ibadah yang sudah dia geluti bertahun-tahun itu salah semua. Dari niatnya, dari caranya, dari gerak-geraknya dan yang lainnya salah semua tahu-tahunya. Dan banyak itu. Banyak itu terjadi. Maka agar itu semua tidak ada di dalam diri kita, maka ayo kita gunakan kesempatan ini untuk memperdalam ilmu agama, untuk memperdalam agar kita mengenal Nabi besar Muhammad SAW, mengenal siapa pencipta kita. Karena sungguh tidak elok bagi seorang hamba ketika dia lalai akan Tuhan, ketika dia lupa dengan Tuhannya. Bahkan itu salah satu termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu ketika seorang hamba dia lupa kepada Sang Pencipta. Kita aja kalau bekerja sama orang, kita punya bos tuh takut. Datang telat tahu bos takut. Nggak masuk tanpa alasan takut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita. Yang harus memang kita patuh, tunduk, khidmat, sujudkan kita punya kepala ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh dosa yang paling besar kalau kita ini sebagai hamba melupakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan daripada pelajaran kita di bulan yang lalu, yang mana di dalam hal ini kita mengkaji tentang daripada kemuliaan, kekhususan, keistimewaan, keagungan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar terus, kenapa kita kaji ini? Agar tambah terus rasa semangat kita. Orang yang pintar, orang yang mulia, orang yang jenius, orang yang hatinya bersih, ketika dia tahu keutamaan dia sebagai umatnya Nabi, dia tidak jadikan itu alat untuk dia bermalas-malasan atau tambah keterbelakangan dalam beribadah, tidak. Ketika kita tahu bahwasannya umat Nabi besar Muhammad itu sungguh agung, sungguh istimewa, amal ibadahnya berlipat-lipat. Bukan itu malah jadikan kita mundur, bukan, tapi kita malah tambah giat beribadah. Kita tambah giat untuk taat. Kita tambah giat untuk terus bisa mengenal daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah sayang lagi sama Allah. Al-Karim idza akramtahu mallaktahu. Orang mulia itu apabila memuliakan orang lain, apabila dimuliakan orang lain, orang mulia itu dia akan ngikut sama orang tersebut. Bahkan dia tambah memuliakan orang yang memuliakan dia. Jadi kalau kita menganggap diri kita, kepribadian kita ini adalah orang yang mulia, ketika kita tahu bahwasannya Allah itu untuk umat Nabi besar Muhammad sungguh baik, sungguh sayang, sungguh kasih, maka kita bakal lebih ngebales lagi kasih sayang Allah. Dengan apa? Allah nggak pengen harta kita. Allah nggak inginkan harta kita ataupun apapun itu, Allah nggak inginkan. Yang Allah inginkan kita lakukan salat. Yang Allah inginkan kita berbuat baik. Yang Allah inginkan kita tidak berbuat zalim kepada orang-orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim itu yang mana orang muslim lainnya selamat dari dia punya lidah, selamat dari dia punya tangan. Itu baru orang muslim. Kita tidak menghina orang, tidak menghardik orang, tidak menganiaya orang, tidak memukul orang. Itu juga termasuk orang muslim. Bahkan itu adalah sesuatu hal yang baik, sangat baik. Bahkan ada salah seorang Habib, marganya alat tapi anda lupa, Hud, kalau tidak salah Habib Hud, ketika dia meninggal, anaknya bersaksi. Saksinya kalau kita meninggalkan biasanya ada seruan, isyhadu annahu min ahlil khair.
saksikanlah bahwasannya orang ini orang baik biasanya. Kalau kita bersaksi terhadap orang meninggal. Ini anaknya, dia bersaksi untuk ayahnya, dia katakan ishhadu annahu minal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Anaknya ngomong, saksikanlah bahwasannya abahku ini termasuk orang muslim yang mana muslim lainnya selamat dari hinaan lidahnya, selamat dari tangannya. Ya. Maka itu juga bentuk daripada apresiasi kita, ya, bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah terlahir menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di pembahasan yang keempat, yang mana di sini pengarang kitab kasih judul Yusrul Syariatil Muhammadiyah, mudahnya syariat Muhammad, kemudahan daripada syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasa'is hadhihi al-ummah anna syari'ataha aisarus syara'i'i wa dzalika bi nassil Qur'an. Dan termasuk daripada kekhususan ini umat bahwasannya syariat ini termasuk syariat yang paling mudah. Syariat yang paling enteng, syariat yang paling ringan itu syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kemarin bahas syariat-syariat umat-umat sebelumnya bagaimana. Mereka saja kalau seandainya baju mereka ada najis, bajunya dipotong. Kalau kita nggak sampai segitu, penting kita hilangkan najisnya, kemudian kita siram, selesai. Kalau umat sebelumnya tidak, bahkan Al-Imam Dawud Az-Zahiri, karena dia Imam Dawud Az-Zahiri itu dibilang Az-Zahiri karena dia ngambil dalil secara zahir. Ya. Nas daripada Al-Quran itu ketika mengatakan dirikan sholat, sudah dirikan sholat, gak ada makna yang lain lagi. Makanya dia ngambil dalil dari zahirnya ayat atau zahirnya hadis. Ya. Dia nggak pakai istilahnya makna-makna yang lain ataupun dalil-dalil yang lain, tidak. Nah, Imam Dawud Az-Zahiri itu berpendapat bahkan menurut dia orang dulu itu kalau sekiranya ada najis di tubuh mereka, di kulit mereka, kulitnya mereka yang dikupas. Kalau ada najis di kulit mereka, kulitnya mereka yang dikupas. Coba sekarang kalau seandainya kita, siapa yang sanggup setiap ada tai dicek, potong kulit, kena najis sedikit, potong kulit. Lama-lama habis kita punya kulit. Tapi kita bersyukur di sini kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kalau sekiranya dia punya istri dalam keadaan haid, istrinya itu enggak ditemuin sama dia sama sekali. Istrinya dipendepin ke dalam satu kamar, sudah nggak boleh kemana-mana. Dia punya istri satu kamar itu, nggak dideketin sama dia, nggak digaulin sama dia, nggak diajak ngomong sama dia. Kalau kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, bagaimana? Nggak apa-apa. Isna'u kulla syai' illa nikah, kata Nabi. Walaupun istri kita haid, perbuat apapun yang kalian inginkan kecuali jangan disetubuhi, sudah. Ini nggak ada istilahnya kalau istri haid kita kunci dalam kamar. Nanti makan kita anterin makanannya, kita anterin nasinya, mau minum kita anterin minumnya. Nggak perlu seperti itu. Maka dari sini saja sudah kita bisa berkaca bahwasannya umat Nabi besar Muhammad SAW itu adalah umat yang sangat istimewa dan syariatnya itu paling mudah, paling ringan. Nggak perlu kita mau potong baju, nggak perlu kita mau potong kulit, nggak perlu sekiranya kita taubat harus dibunuh dulu. Kan ada kita kaji juga kemarin. Orang dulu itu kalau betul-betul dia taubat
dan taubat dia diterima itu dia dibunuh oleh orang yang soleh di antara kaumnya. Ya, kita nggak ada istilahnya apa namanya kita taubat habis itu dibunuh, nggak ada. Bahkan di dalam syariat kita kalau sekiranya ada orang yang bertaubat sebelum dia dikenakan hukum syariat, maka selesai sudah. Taubatnya sudah dianggap. Maka ini adalah salah satu bukti ya, bahwasannya syariat kita itu syariat yang begitu mudah, yang begitu ringan, yang begitu simpel untuk kita lakukan. Ya. Maka tidak ada suatu fardu di dalam syariat ini kecuali Allah mudahkan di dalam urusan tersebut. Ya. Contoh misalnya sholat itu, ya, nggak ada istilahnya kita itu meninggalkan sholat, nggak ada. Bahkan kalau misalnya dia hanya bisa menggerakkan kedua matanya saja, itu dia wajib untuk sholat. Itu sholat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk siapa? Untuk orang yang misalnya dia lagi di perjalanan, ya, yang tentunya sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya. Ketika dia harus keluar dari kecamatan dia, jarak tempuhnya itu 40 km kalau dia jamak, atau kalau dia gosor jarak tempuhnya itu 80 km ke atas. Diperbolehkan untuk dia menggabung antara sholat zuhur sama sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, digabung. Boleh juga digosor. Yang asalnya sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Yang sakit. Ya. Sholat itu kalau kita mampu berdiri maka hukumnya wajib kita berdiri. Dan itu termasuk daripada rukun sholat. Nah, tapi sekiranya orang yang nggak mampu, yang nggak bisa berdiri duduk, yang nggak bisa duduk berbaring, ya. Yang nggak bisa berbaring terlentang, yang nggak bisa itu semua pakai isyarat, diperbolehkan di dalam syariat. Tapi yang nggak diperbolehkan ente untuk ninggalin sholat. Nggak ada istilahnya kita itu boleh ninggalin sholat, itu nggak ada. Itu bukan kemudahan, itu namanya menghapus. Ya, itu nggak ada. Ya, tapi di dalam mendirikannya baik dalam keadaan berdiri atau duduk, baik dalam keadaan kita gabung antara dua sholat atau kita apa namanya 2 rakaat itu masih diperbolehkan di dalam batasan-batasan tertentu, ya, bagi yang sakit, ya, bagi yang berjalanan jauh, gitu. Maka ini adalah tanda bahwasannya syariat kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini suatu keberuntungan bagi kita, suatu kenikmatan, kekhususan yang kita sepatutnya sebagai umat Islam mensyukuri dengan menjalani itu semua. Ya. Dan keringanan syariat ini, ya, kita ambil. Kadang sebagian orang itu dia merasa dirinya kuat. Ente kan jalan jauh misalnya, tempuh misalnya taruh dari Puding ke Mentok itu sudah 80 km lebih. Ente boleh untuk gosor sholat. Ente gabungkan sholatnya 2 rakaat boleh antara asar dan zuhur misalnya. Kenapa ente nggak gosor sholatnya? Oh nggak mau, ana masih kuat. Saya masih kuat. Walaupun itu pilihannya dia. Ketika orang berjalan jauh, bukan sesuatu hal yang wajib bagi dia untuk menjamak atau menggosor sholat, tidak. Itu pilihan. Dia mau gosor dia boleh, dia mau jamak juga dia boleh. Dia mau seperti biasa juga boleh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang. Seperti sebagaimana kita melakukan kewajiban yang kita
diwajibkan oleh Allah kita lakukan, Allah juga senang kalau sekiranya keringanan yang Allah berikan kepada kita juga kita lakukan. Innallaha yuhib an tu'ta rufasahu kama yuhibbu an tu'tiya azaimah. Allah itu senang kita ambil keringanan yang Allah berikan sebagaimana kita melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Ketika Allah sudah beri kita keringanan, ambil, jangan kita nggak ambil. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diambil. Ya. Tapi jangan sekali-sekali berpikir untuk kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ya. Karena sholat itu adalah sesuatu hal yang amat penting. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan kita kepada Allah, itu juga di dalam sholat. Bentuk penghambaan kita yang paling rendah kepada Allah, itu juga di dalam sholat. Misal, coba, ada dua orang kita suruh. Misalnya inti, Anda suruh coba, inti sujudkan kepala inti, tundukkan inti punya kening, ke depannya ini orang. Mau apa enggak? Mau enggak? Hah? Kepala ini bagi manusia sesuatu hal yang paling mulia. Kita kalau udah dimainin kepala marah gitu. Kalau sudah ditampol, diapakan itu pokoknya ditaruh sesuatu hal yang nggak baik, kita marah kepala, sesuatu mulia banget. Bagi kita ini manusia ini kepala hal yang paling mulia. Kita nggak mau tundukkan kepala kita kepada makhluk yang lain, tapi kita tundukkan setiap hari, setiap sholat fardu kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu adalah bentuk penghambaan yang paling rendah. Sekiranya seorang hamba itu betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kalau kita pengen mencari kedekatan kepada Allah, carilah di dalam sholat. Ente mau ngajak Allah Subhanahu wa taala berbicara, carilah itu di dalam sholat. Ente rindukan hati biar dekat kepada Allah, carilah di dalam sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika disuruh oleh Allah, ketika dia udah berjumpa dengan Allah ketika Isra wa Mi'raj, itu Nabi itu nggak mau turun ke bumi lagi, nggak mau. Itu kalau bukan Allah yang ngerayu Nabi Muhammad gak bakal turun lagi. Karena Nabi Muhammad udah ngerasa enak, nyaman. Ketika dia bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ngerasa enak, gak mau turun, nikmat. Berjumpa dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang nikmat. Nabi Muhammad gak mau turun. Tapi Allah bilang, Muhammad, ente bisa ketemu Allah setiap saat, bisa, kata Allah. Kalau ente mau ketemu ana, kata Allahnya, temukan aku di dalam sholat. Di dalam sholat lah nanti kita baru bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Rasanya seperti apa? Cari tahu sendiri. Sholatlah, khusyuklah dalam sholat, betullah di dalam bersucinya, betullah di dalam wudunya dan yang lain. Betul di dalam pakaian dan yang lainnya. Ayo sholat, istiqomah terus lakukan. Insya Allah kita bakal rasakan kenikmatan di dalam sholat. Nggak mungkin kita juga sama seperti kita mengerjakan pekerjaan dunia. Kita baru sekali, belum kerasa nikmatnya. Sekarang nih kita punya orang-orang tua yang mayoritas kebanyakan orang Bangka ini kan sawah, kebun. Kita kadang tanya, kenapa masih kebun padahal udah tua? Kadang dia nggak nyari duit di kebun. Dia cuma terbiasa. Dia cuma merasa enak, jiwanya itu ada di kebun. Sama seperti sholat. Tanya orang-orang tua kita, dia bisa ngerasa enak di kebun berapa tahun? Enggak dia lalui cuma sehari langsung enak di kebun, enggak. Dia terus dari mudanya ngebun sampai ke bawah ke diri dia itu udah biasa kerja di pagi hari. Jadi sekiranya ketika dia udah tua itu dia masih tetap pengen
ngebun bertahun-tahun. Sama sholat juga seperti itu. Ya, mungkin sekarang sholat masih belum ada khusyuknya, masih belum tenang, masih banyak pikiran luarnya. Tapi kalau kita terus dan kita latih, kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, maka mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin sampai 20 tahun kita baru dapat khusyuk di dalam sholat. Yang penting kita terus, jangan kita mundur. Ngapain nanti nggak sholat? Karena nggak khusyuk, sholat banyak pikiran, nanti tinggalkan. Nggak seperti itu. Jadi lakukan dulu. Biasakan dulu. Dengan biasa nanti, insya Allah sedikit-sedikit dapat khusyuk di dalam sholat. Di situ, baru Allah kasih kita rasa nikmat kita di dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah ada nikmat itu, mau kita ditawarkan uang triliunan, harta yang berlimpah, kedudukan yang mewah, kita tinggalkan semua. Kita nggak mau itu semua, kita pengennya sholat terus setiap hari kita di masjid, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita iktikaf, setiap hari kita baca Quran. Kalau sekiranya kita sudah dapatkan nikmat yang seperti itu, makanya orang-orang dahulu, kan mereka itu kalau kita sekarang ini kan operasi dan yang lainnya, itu kan pasti ada obat bius. Pasti ada obat bius. Operasi yang ringan saja pasti dikasih obat bius. Zaman dulu mana ada obat bius? Zaman dulu mana ada obat bius? Terus bagaimana cara mereka operasi? Cara mereka cabut daripada anak panah yang melekat di dada mereka, di kaki mereka, tebasan pedang yang harus mereka jahit, bekas tombak yang harus mereka jahit, itu bagaimana? Itu mereka lakukan di dalam keadaan mereka sholat. Berapa banyak dari sahabat itu ketika mereka pulang ke rumah dari perang, bawa daripada luka-luka, semuanya itu diobati ketika mereka dalam keadaan sholat. Ada yang dipanah dadanya, mau dicabut nanti, jangan dicabut dulu. Kapan cabutnya? Ketika saya sholat. Karena ketika dia sholat situ, dia nggak ngerasa kenikmatan duniawi, kepedihan duniawi, sakitnya itu nggak dia rasa. Kok bisa? Mungkin otak kita sekarang ini belum tergambarkan. Pikiran kita sekarang belum sampai. Tapi kalau satu aja dari kita sudah bisa merasakan itu, nggak heran lagi. Betul memang. Betul memang ada orang yang ketika sholatnya dia nggak sadar sama sekali. Ada. Dicabut itu anak panah ketika dia sholat, nggak rasa apapun. Ketika dia selesai sholat, baru lemesnya, capeknya baru selesai sholat. Kenapa? Karena tadi ketika dia sholat, dia bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan hati dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak perasaan duniawi kita. Kalau kita cinta sama seseorang, saking cintanya kita itu ketika duduk bersama, kita udah lupa. Mungkin ada orang lalai duduk berjam-jam, gak kerasa ya udah jam segini. Sama. Tapi itu perasaan duniawi kita. Tapi orang yang sudah bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perasaannya udah nggak bisa kita sifatin lagi. Makanya salah satu bentuk juga kita bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama katakan dengan rasa cinta, dengan rasa rindu. Ketika kita rindu dengan Allah, maka itu bisa menarik hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diletakkan di dalam hati kita. Rindu, kita rindu dekat dengan Allah, kita rindu harapkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang sudah jatuh cinta, sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka apapun yang Allah berikan kepada dia, baik itu nikmat, baik itu tidak nikmat, dia rasa itu sesuatu hal yang bagus untuk diri dia. Bahkan di dalam salah satu riwayat, Allah itu kalau ada orang yang gak Allah cintai, doa sama Allah, itu Allah cepat-cepat pengen kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Karena Allah malas dengar suaranya. Allah suruh malaikat kabulkan saja dia. Aku malas dengar suara dia males. Aku malas dengar doa dia. Ya. Dan ada juga orang yang setiap kali dia doa sama Allah gak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah rindu dengan suara dia. Allah pengen dia terus berdoa kepada Allah. Allah pengen dengar terus suara daripada dia. Ya, makanya biarkan dia doa terus, minta terus. Itu yang Allah senangi. Ya. Jadi dari sini apa? Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita sekali enggak dikabulkan, kita bilang, ya Allah, masa anak ini udah sholat, anak katanya sedekah itu mancing rezeki, anak sedekah setiap hari, kok nggak dapat rezekinya, katanya setiap daripada sholat duha itu memperlancar rezeki, anak rezekinya nggak datang, dan kita berpikirnya husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Kita yakin di sini Allah senang banget sama kita. Semakin senangnya Allah, semakin sering Allah beri kita cobaan. Karena Allah senang dengar rintihannya kita senang. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita. Lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Sama, kita ini punya anak. Kita ini mungkin di sini udah jadi bapak. Berapa banyak permintaan anak kita yang enggak kita ikutin. Salah satu alasannya apa? Menurut dia baik, menurut kita enggak baik keputusan dia. Ini belum matang, ente itu belum ngerasain, anak sudah tua, anak udah ngerasain, itu enggak bagus buat ente. Ente jangan kayak gini. Anaknya minta enggak kita kabulkan. Ya, salah satu alasannya seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Maka mungkin sesuatu hal yang tidak kita sukai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu menurut Allah adalah yang terbaik untuk kita. Maka jadilah hamba yang selalu mensyukuri, yang selalu memuji, yang selalu ridha dengan apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Nabi Musa nanya, "Ya Allah, hambamu yang paling baik itu seperti apa?" Nabi Musa nanya. Kata Allah, hamba yang baik itu man idza akhadtu anhul mahbub salamani. Kata Allah, hamba yang baik itu hamba yang ketika aku ambil sesuatu hal yang dia cintai, dia memuji aku, kata Allah. Dia ridho dengan ketentuanku. Dia tidak menghardikku, dia tidak mencelaku, dia tidak menyalahiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Diambil anaknya mungkin, diambil istrinya mungkin, diambil daripada ibu bapaknya mungkin. Tapi dengan itu semua dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa nanya, "Ya Allah, terus hamba yang paling jelek seperti apa?" Kata Allah, hamba yang jelek, hamba yang yastakhiruni. Ada hamba, kata Allah, dia beristikharah kepadaku. Dia meminta yang terbaik kepadaku. Dia bermusyawarah kepadaku. Kemudian ketika aku beri, kata Allah, yang menurutku baik, dia mencelaku, dia menghardikku, dia tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, di sini kita dapat spesial, dapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan terlahirnya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syariat yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling enjoy, santai. Syariat yang sesuai dengan umat yang ada di era dan di zamannya masing-masing. Maka sebagian ulama di dalam hukum mereka ada kaidahnya, dan mereka katakan hukum itu bisa berubah sesuai dengan alasan, sesuai dengan sebab, dan sesuai dengan zamannya. Makanya hukum kita ini ada yang sudah paten, ada juga yang bisa ubah sesuai dengan zaman dan sebab. Kalau sekiranya sebabnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Sesuai dengan zaman. Tapi yang menentukan itu bukan kita orang biasa, yang menentukan itu orang-orang yang mendalami di dalam hukum agama. Makanya di dalam fikih itu, pembahasan fikih itu ada namanya fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil itu adalah fikih-fikih yang baru. Taruh misalnya bank. Bank itu ada nggak di zaman dulu? Praktek yang seperti sekarang ini nggak ada. Bank susu, susu itu apa kalau bahasa Bangka? Susu. Kalau susu betina apa? Air susu, air ASI. Kan di Indonesia sekarang ada bank ASI ada. Bank ASI ada. Ada bank banyak. Banyak hukum-hukum yang baru banyak. Maka bagaimana? Nah, itu disesuaikan. Disesuaikan dengan sebabnya, disesuaikan dengan zamannya, barulah nanti terbentuk hukum. Yang melahirkan hukum itu adalah orang-orang yang pakar hukum di dalam agama, yang sudah sampai kedudukannya itu balagh rutbah mujtahid atau di bawahnya mujtahid. Jadi nggak sembarangan orang, nggak sembarangan ustadz, nggak sembarangan orang belajar juga yang menentukan daripada hukum tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen yang mudah untuk kita. Allah nggak pengen sesuatu hal yang susah untuk kita, yang mudah-mudah saja. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha radiya li hadhihi ummati al-yusra wa kariha lahal usra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha akan umat ini dengan sesuatu hal yang mudah. Dan Allah benci dengan sesuatu hal yang susah. Allah nggak mau menyulitkan kita. Begitupun juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Uzaifah bahwasannya sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa ra'sahu hatta dhananna anna nafsahu gubidat. Jadi sahabat katakan, jadi kami ini pernah sholat sama Nabi, kemudian pada suatu saat Nabi itu sujud lama, nggak ngangkat kepalanya lama, sampai kami ngira ini Nabi ini udah mati, lama nggak diangkat kepalanya. Kemudian diangkat kepala. Kemudian habis itu Nabi katakan, Rabbi istasyarani. Nah kata Nabi, Allah itu bermusyawarah kepadaku atau memberikan petunjuk kepadaku, dan di dalamnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala katakan, ahallalana katsiran mimma syaddada ala man qablana. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita banyak sekali. Yang mana yang Allah halalkan ini untuk umat-umat sebelumnya itu enggak dihalalkan oleh Allah. Untuk umat-umat sebelumnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al 'alaina fid dunya min haraj. Dan Allah enggak berikan kita di dalam dunia ini kesusahan, enggak Allah berikan. Falam adid syukran ila hadhihi sajadah. Dengan pemberian Allah yang seperti ini kata Nabi besar Muhammad,
maka aku nggak dapatkan rasa syukurku kepada Allah kecuali dengan sujud yang lama. Makanya kenapa Nabi sujud lama? Karena Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menghalalkan bagi umatnya hal yang banyak yang mungkin di umat-umat sebelumnya itu diharamkan atau dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak berikan kita kesusahan di dalam dunia. Allah berikan. Dan tolak ukurnya tapi tolak ukur akhirat. Jangan pakai tolak ukur dunia. Ya, ketika kita berbicara dengan akhirat, maka tolak ukurnya akhirat. Jangan berpikir dengan tolak ukur dunia, kehidupan mewah, mobil, motor, rumah yang bertingkat, bisnis yang banyak. Enggak. Ya. Kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makan saja di setiap harinya. Ya. Bisa mikirin besok ada makan aja, kita udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang-orang dulu itu, mereka itu yang mau makan saja mereka keluar rumah dulu, makan keluar rumah, dapat duit baru bawa ke rumah, masak baru bisa makan. Kalau kita ini alhamdulillah bersyukur, mungkin untuk makan 1 bulan kita udah tenang, ya, makan 1 minggu mungkin udah tenang. Ya. Makanya di dalam syariat kita nggak nyusahkan. Kita ini sebagai suami misalnya, suami ketika udah menikah dia punya istri, maka ada tuntutan. Salah satu daripada tuntutan itu adalah nafkah. Ya, nafkah. Nafkah itu kita harus kasih makan, ya, kita harus kasih tempat tinggal, kita harus kasih dia pakaian yang menutupi daripada auratnya. Itu kewajiban suami. Tapi apakah di dalam syariat itu tertulis ketika ente jadi suami, ente harus ada nafkah untuk istri ente minimal 1 bulan udah siap? Nggak ada itu. Nafkah yang wajib itu adalah nafkah yang di hari itu. Besok misalnya, anak wajib beri makan anak punya istri, besok. Lusanya belum ada duit, bukan kewajiban anak, belum kewajiban saya belum, nanti. Yang penting hari itu anak bisa kasih dia makan sampai kenyang, nggak harus. Ya, sekiranya bisa jaga dia dari sakit, jaga dia dari kematian, itu sudah cukup. Harus 3 piring, enggak. Lauknya harus 4, enggak. Ya. Jadi enak kita ini sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan inni bu'istu bil hanifiyyati samhah. Nabi besar Muhammad katakan aku ini diutus dengan agama yang banyak banget maafnya. Yang banyak banget ngasih kemudahan untuk umatnya. Kemudian Nabi katakan basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi, berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang orang kalau dengar kabar kita kabur, jangan. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan menyulitkan orang. Makanya kita ini dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala daripada hajat orang. Orang itu bisa datang ke rumah kita, bisa ngetuk rumah kita. Itu yang nyetirnya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke rumah kita, berarti Allah pengen kebaikan untuk rumah kita. Jangan kita pikir nih orang minta-minta, ini orang datang ke rumah saya terus. Yang bikin dia bisa datang ke rumah kita itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lah yang pengen kebaikan untuk diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu bersyukur ada orang datang ke rumah, bersyukur. Bisa kita beri makan, alhamdulillah kita kasih. Nggak bisa kita kasih, ya juga Allah nggak memaksakan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Kita ucapkan dengan rasa senyum. Nanti besok datang ya. Hari ini Ana belum bisa kasih, nanti besok seperti itu. Karena orang itu bisa datang ke rumah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang hati kita ini semuanya Allah. Makanya Nabi ngajarkan kita berdoa, ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di dalam agamamu. Mungkin ada orang yang hari ini beriman, mungkin besok pagi dia kafir, ada. Pagi dia beriman, malam nanti dia kafir, ada. Karena yang membolak-balikkan semuanya hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur orang bisa datang ngetok pintu kita. Berarti semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengen kita kebaikan untuk kita. Kalau Allah udah buka pintu untuk kita, masa kita lari? Masuk dong. Kalau yang sudah buka pintunya Allah buka nih pintu rezeki ente di sini, pintu sedekah ente di sini, masa kita lari? Masuk. Oh, ini Allah yang buka pintu untuk saya. Jadi saya tutup nih dengan cerita Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Fatimah Zahra itu putrinya Nabi. Sayyidatuna Fatimah itu pernah pada suatu saat dia punya anak. Anaknya Sayyidatuna Fatimah itu namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dia punya anak 4. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kalsum. Cucu Nabi dari Sayyidatuna Fatimah 4. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kalsum. Anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, Sayyidina Ali sama Sayyidatuna Fatimah, dua suami istri ini, pada suatu saat mereka punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit. Sakitnya sakit parah. Akhirnya mereka berdua sepakat, mereka nazar. Nazar mereka, kalau sekiranya anak kita sembuh, kita bakal puasa 3 hari berturut-turut. Maka alhamdulillah anaknya sembuh. Ketika anaknya sembuh, maka mereka harus bernazar. Tepati mereka punya nazar. Puasalah mereka 3 hari. Puasa hari pertama. Ketika mereka puasa hari pertama, sudah mau menjelang maghrib, Sayyidina Ali. Nah, tadi Sayyidina Ali itu orang yang kalau mau makan, dia harus keluar dulu, kerja dulu, baru bisa makan. Ketika mau menjelang maghrib, mereka mau makan, nggak ada makanan, keluar rumah, kerja sama orang Yahudi. Habis kerja sama orang Yahudi, dapat duit, beli makanan, habis itu dimasak oleh istrinya. Sudah di meja makan, sama anaknya, udah duduk, ya. Pas mereka mau makan, ada orang ngetok pintu. Pas dibuka, orang miskin, minta makan. Mereka nggak punya makanan kecuali yang ada di hidangan itu. Kira-kira kalau kita kasih atau tidak? Kalau kita nih udah puasa harian, lagi makan, lagi nak makan, ada itu aja. Kalau itu dikasih, anak nggak makan. Kira-kira kita kasih atau enggak? Sama Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali itu makanan dikasih sama orang miskin. Dikasih. Akhirnya mereka makan apa? Nggak makan, cuma minum air putih. Itu puasa pertama. Besok puasa lagi. Kan 3 hari. Sama. Keluar Sayyidina Ali, beli makanan, udah duduk di meja makan, ada yang ngetok lagi. Kalau kita udah ngetok 2 kali, nggak kita buka nih. Udah tahu kan? Ini anak bisa-bisa nggak makan lagi. Dibuka lagi, tahu-taunya anak yatim minta makan. Dikasih lagi. Akhirnya buka pakai air putih lagi. 2 hari nggak makan. Yang nggak makan itu bukannya orang tuanya saja, anaknya juga nggak makan. 3 hari puasanya, besoknya puasa lagi. Sama. Ketika udah di meja makan, ada yang ngetok pintu lagi ketiga kali. Ketika dibuka, dari tawanan perang yang lagi kelaparan minta makan. Dikasih lagi. 3 hari berturut-turut mereka. Nggak makan sama sekali, cuma minum air putih. Sampai akhirnya mereka punya anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu udah nggak kuat lagi nahan. Keluar. Anaknya keluar rumah.
Ketika keluar itu mereka mau datangin kakeknya. Siapa kakeknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Rasulullah, pemimpin umat Islam dari masa ke masa. Kalau sekarang anak presiden nggak mungkin kelaparan. Anak presiden, cucu presiden nggak mungkin nggak lapar. Itu sampai diriwayatkan anaknya itu, putrinya Sayyidatuna Fatimah itu kulitnya itu sama tulangnya nyatu. Kulit sama tulangnya nyatu. Ya. Kalau kita nih sekarang nggak mungkin kulit sama tulang nyatu, daging semua. Hmm? Sayyidah Fatimah itu diibaratkan kulit sama tulang nyatu, bukan kulit sama daging, kulit sama tulang. Nandakan kurusnya seperti apa? Nahan nggak makan 3 hari. Sampai anaknya Sayyidina Hasan dan Husain keluar rumah, dia nyari, mereka punya kakek. Itu ketika berjalan itu, nanti Sayyidina Hasan jatuh. Nggak kuat nahan apa, kelaparan udah. Sampai jatuh. Diri Sayyidina Husain yang jatuh. Diri lagi, sampai jalan, sampai ketemu Nabi. Nabi ngeliatnya itu sampai dipeluk sama Nabi. Ya, dibawa Nabi ke rumah. Diambil makanan Nabi dari rumahnya, kemudian diantarkan ke rumah putrinya makan. Lihat, sesusah apapun mereka, sesulit apapun mereka, mereka tidak pernah menolak orang yang datang ke depan pintu mereka, karena mereka yakin, yang datang itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bawa mereka ke depan pintu mereka itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah turunkan ayat langsung. Allah berikan apresiasi untuk mereka. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah, mereka itu menepati nadarnya mereka. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah menepati nazarnya mereka, dan mereka takut di hari yang mana kejelekan di hari itu bisa menyeluruh, semua orang bisa dapat kejelekan di hari itu, yaitu hari kiamat. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka berikan makan padahal mereka lagi suka, mereka lagi pengen, mereka lagi butuh dengan makanan tersebut. Mereka berikan kepada orang miskin, mereka berikan kepada anak yatim, mereka berikan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Apa yang mereka katakan? Kami ini memberi orang miskin tadi makan, memberi orang yatim tadi makan, memberi daripada tawanan perang itu makan. Yang kami tuju, yang kami inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak pengen balasan, kami enggak pengen rasa syukur, enggak perlu. Kami berikan semua makanan itu di saat kami butuh, yang kami harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yang kami takutkan itu adalah di hari yang mana raut muka semua orang di hari itu semuanya masam, semuanya cemberut, semuanya kebingungan. Semua orang nanti di hari kiamat mukanya nggak ada yang senang. Nggak ada orang di hari kiamat mukanya tertawa-tawa sambil bisa ngopi dulu. Nggak ada. Semua orang pada ketakutan nanti di hari kiamat. Itu yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Maka Allah katakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Kata Allah, berkat kalian tadi lebih mendahulukan orang lain di antara keperluan kalian sendiri, dan kalian melakukan itu semua dikarenakan takut dengan hari kiamat. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Maka aku akan jaga kalian di kejelekan hari itu, kata Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen seperti itu, bisa. Asal dibagi. Zat yang memberikan kepada orang-orang itu masih ada. Allah kekal, karunia Allah, pemberian Allah, hartanya Allah, rahmatnya, ampunan, semuanya berlimpah. Kalau Allah bisa berikan ampunan kepada satu orang, Allah bisa berikan kepada semua orang, tanpa berkurang sedikit pun. Allah bisa berikan kepada Sayyidah Fatimah, Allah bisa berikan kepada kita. Allah bisa jaga mereka daripada api neraka, Allah bisa jaga kita selagi kita mau.
Mau tidak kita berbuat taat kepada Allah, mau tidak kita berbuat baik, beribadah ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini saja pembahasan kita di bulan ini. Ini sudah ada pertanyaan ini, ya.